Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan resiko pada perbankan syariah, yaitu resiko hukum dan resiko operasional. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Dani Ashari dengan NPM 180021, kemudian ada Pak Sri Hartoko NPM 0201, dan saya sendiri Dewi Saringgarwati dengan NPM 0219. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kemudian tujuan utama manajemen risiko hukum ini adalah memastikan proses manajemen dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketidakadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Kemudian risiko legal ini bisa terjadi saat bank Islam atau karyawannya melakukan tindakan melanggar hukum dan mengakibatkan bank harus melakukan sebuah kewajiban sebagai sanksi atas tindak pelanggaran tersebut. Resiko legal juga bisa terjadi saat bank Islam melakukan inovasi produk-produk perbankan Islam yang belum memiliki payung hukum. Misalnya, saat bank Islam melakukan akad murabahah, bank Islam harus memiliki komoditas murabahah yang pada umumnya harus dibeli terlebih dahulu dari pemasok. Setelah bank memiliki aset secara penuh, barulah bank boleh menjualnya kepada nasabah dalam bentuk akad murabahah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam risiko hukum. Ada keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Kemudian keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Kemudian keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch. Tidak saja terhadap hukum positif, tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain. Kemudian keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum, keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten, dan keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektif dan enforceability. Demikian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Parameter risiko hukum. Faktor litigasi terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan yang diajukan kepada pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Gugatan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya kerugian pihak bank. Yang kedua ada faktor kelemahan perikatan ya. Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Yang ketiga, faktor ketidakadaan perundangan. Ketidakadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Penerapan manajemen risiko hukum, yaitu pengawas aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Itu kewenangannya, direksi menetapkan komunikasi yang efektif. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menerapkan legal governance. Direksi wajib memastikan legal konsistensi pada setiap kegiatan usaha. Direksi wajib memastikan adanya legal compliance. DPS harus mengevaluasi terkait pemenuhan prinsip syariah dalam risiko hukum. Sumber daya instansi memberikan sanksi pada pegawai maupun pejabat yang melakukan penyimpangan. Organisasi manajemen risiko hukum, satuan kerja Legal Watch yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada jajaran organisasi. Memiliki satuan kerja yang independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko hukum. Kebijakan prosedur dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko.
tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Proses penerapan manajemen risiko, identifikasi risiko hukum, pengukuran risiko hukum, pemantauan risiko hukum, pengendalian risiko hukum, dan sistem informasi manajemen risiko hukum. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan. Yang selanjutnya adalah kualitas manajemen risiko hukum. Jadi di sini bisa kita lihat, ini ada beberapa, yaitu yang pertama tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap A. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. B. Kecukupan pengawas aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Yang selanjutnya adalah kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap A. Strategi manajemen risiko yang searah. B. Kecukupan perangkat organisasi. C. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang selanjutnya, proses manajemen risiko sistem informasi dan SDM mencakup evaluasi terhadap A. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. B. Kecukupan SIM risiko. C. Kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Berikutnya adalah resiko operasional. Apa sih resiko operasional? Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang selanjutnya adalah kategori resiko operasional. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, resiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. B. Resiko manusia. C. Resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. D. Resiko eksternal. Resiko operasional bisa dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu resiko berdasarkan faktor penyebab terjadinya dan berdasarkan frekuensi serta dampak terjadinya. Pertama, berdasarkan penyebab terjadinya risiko operasional dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Contoh dari faktor internal ini adalah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, manipulasi laporan keuangan, pelanggaran aspek legal secara disengaja, kesalahan dalam sistem IT, inovasi produk yang tidak tepat, dan ketidakpatuhan terhadap syariah. Resiko jenis ini biasa lebih dapat diterka probabilitas terjadinya, terlebih bila disertai dengan upaya-upaya pencegahannya. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat menimbulkan resiko operasional antara lain adalah sistem IT yang dihack pihak yang tidak bertanggung jawab, perubahan regulasi, bencana alam, dan faktor lain yang berada di luar kuasa manajemen bank Islam. Resiko ini lebih sulit diterka probabilitasnya, bisa terjadi secara tiba-tiba dan kapan saja. Ini selanjutnya adalah aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan resiko operasional dari bank syariah, yaitu resiko pembatalan dalam murabahah tidak terikat atau kemitraan dan perjanjian istinah manufaktur. Yang selanjutnya, kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengolah potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi back office, juga berbagai macam resiko-resiko teknis. Selanjutnya, potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas. Selanjutnya, seringkali perlu untuk memelihara dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak valid. Yang berikutnya adalah kegagalan untuk mematuhi syariat. Dan yang terakhir, potensi biaya dan resiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan resiko hukum terkait. Demikian
presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.